ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Teman-teman, penikmat horor dan subscriber setia, sebuah cerita horor pendakian khusus buat kalian. Berjudul Pendakian Horor Gunung Rakutak, Jawa Barat. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @glh_natasasmita yang bercerita tentang misteri pasar malam di pendakian. Buat kalian yang sudah tidak sabar, Mimin persilahkan untuk langsung menyimak ceritanya. Semoga suka dan terhibur. Salam horor. Tahun 2009, ketika aku masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Setuju nggak kalau masa-masa kuliah itu adalah masa di mana kalian bisa mengeksplor diri sendiri dan ataupun masa di mana rasa ingin tahu terhadap sebuah hal sangat besar karena diiringi dengan perkembangan diri sendiri. Itulah yang terjadi padaku di masa tersebut. Aku yang notabene adalah seorang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, mencoba menaklukkan ketakutan diri sendiri dan mencoba menaklukkan stigma yang beredar kala itu. Bahwasanya laki-laki kalau tidak pernah naik gunung belum sah menjadi laki-laki. Jujur, kata-kata tersebut sangat mengganggu. Akibatnya membuat aku ingin mematahkan stigma tersebut. Gunung Rakutak memang tidak sefamiliar Gunung Gede Pangrango atau Gunung Ciremai. Gunung tersebut terletak di Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kabupaten Garut. Tidak terlalu tinggi, hanya 1990-an mdpl. Buat pendakian pertama, bolehlah. Berawal dari percakapan aku dan 3 orang teman kampus. Waktu itu di sebuah kantin kampus yang cukup terkenal di Fakultas Ilmu Komunikasi. Husna adalah orang yang mencetuskan ide pendakian ke Gunung Rakutak. Bagaimana ia tidak mencetuskan ide tersebut? Ia sendiri adalah anggota dari Mapala Fakultas. Sedangkan aku dan ketiga orang yang lain tidak termasuk ke dalam organisasi tersebut. Celetukan Husna dikompori oleh Agus dan Adu. Sementara aku dan Madi tidak terlalu menanggapi omongan Husna dan sebenarnya tidak terlalu tertarik juga untuk naik gunung. Aku tidak tertarik mendaki gunung karena aku menganggap itu adalah sebuah kegiatan yang sangat melelahkan. Selain itu harus membawa banyak barang bawaan dan berat pula. Kemudian bagaimana dengan makanan atau MCK? Hal-hal tersebut yang mengganggu pikiranku dan membuat aku tidak tertarik mendaki gunung. Namun, Husna terus-menerus membicarakan hal tersebut dan menyinggung mengenai kalimat, belum sah menjadi laki-laki kalau belum naik gunung. Mendengar kalimat tersebut, aku kebakaran jenggot dan langsung mengiyakan ajakan si Husna untuk naik gunung minggu depan. Sementara teman-teman yang lain heran melihat tingkahku saat itu. Aku tidak peduli. Yang penting aku dapat mematahkan stigma tersebut. Barulah sampai kosan. Di malam hari aku kemudian menyesal dengan mengiyakan ajakan si Husna. Aku belum pernah naik gunung dan aku pun tidak tahu harus mempersiapkan dan membawa barang-barang apa saja. Alhasil H-2 menjelang pendakian, aku hanya membawa barang seperlunya saja seperti jaket, celana panjang, obat-obatan, GPS, baju ganti, handuk, dan senter. Tenda, makanan, dan perlengkapan lainnya akan dibawa oleh Husna. Aku sengaja tidak memberi kabar ke orang tua karena aku yakin mereka tidak akan pernah mengizinkan anaknya naik gunung. Sedikit nekat memang, tapi dengan cara ini aku bisa fokus pendakian. Jumat siang, tepatnya setelah sholat Jumat, aku dengan membawa perlengkapan bergegas ke kosan si Adu.
karena titik kumpul kita di situ. Konyolnya adalah aku tidak mengenakan sepatu gunung, hanya sepatu yang sering aku pakai ke kampus dan itu menjadi olok-olokan. Lebih konyol lagi si Adu, ia hanya mengenakan sendal hotel yang tipis. Sebenarnya masih lebih baik aku mengenakan sepatu main, yang terpenting bisa melindungi kaki dari bebatuan. Husna membawa tas kariel lengkap dengan perlengkapan lain. Aku dan yang lainnya hanya membawa tas biasa lengkap dengan bawaan masing-masing. Perjalanan dimulai dari Jatinangor. Kami menggunakan angkot menuju sebuah daerah. Aku lupa lagi nama daerahnya apa. Yang pasti mengarah ke Majalaya kalau tidak salah. Cukup ribet karena kita banyak membawa barang bawaan dan menjadi pusat perhatian di angkot. Menjelang asar sampailah kita di sebuah tempat menuju ke pendakian. Aku berpikir kita sudah sampai dan akan langsung mendaki. Namun ternyata pikiranku itu salah. Akses menuju ke pintu pendakian itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan umum. Alhasil harus jalan kaki beberapa kilometer, hitung-hitung pemanasan. Jujur, capek sekali menanjak beberapa kilometer. Dan ini tuh belum mulai pendakian. Sesampainya di pintu masuk kami beristirahat sebentar. Ada yang sholat, makan, atau buang air kecil dan besar. Aku memanfaatkan momen tersebut untuk buang air besar. Karena tahu di atas sana akan susah. Tidak lupa juga membeli beberapa nasi bungkus untuk makan malam di atas. Di pos masuk kami tidak bertemu dengan rombongan pendaki lainnya. Aku pikir mungkin akan datang pada malam hari. Menjelang maghrib, mungkin jam 5-an, kami memutuskan untuk memulai pendakian. Saat itu memang sudah terlihat gelap. Sebenarnya aku menginginkan pendakian itu dimulai setelah sholat maghrib, karena jam nanggung. Tapi suara saat itu terbanyak kita berangkat menjelang maghrib. Akhirnya kita pun melanjutkan pendakian. Saat azan maghrib berkumandang, kami sudah berada di awal titik pendakian. Matahari sudah berganti dengan bulan sudah mulai gelap dan suara-suara makhluk malam mulai bersautan satu sama lain. Kita berhenti sejenak sambil beristirahat menunggu azan maghrib selesai. Selanjutnya kita melanjutkan pendakian. Malam itu aku merasakan keadaan hutan sangat aneh. Seperti ada banyak sekali yang memperhatikan kita. Lalu tercium beberapa kali wangi bunga melati dan wangi bunga-bunga lainnya. Aku berpikir mungkin karena di hutan memang banyak terdapat jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi merupakan hal yang wajar. Husna memimpin pendakian, aku berada di tengah dan Adu di belakang. Sesekali Husna berhenti melihat ke atas, kanan dan kiri. Apa mungkin ia merasakan hal yang sama denganku? Karena memang setelah menjelang maghrib aku merasa diperhatikan oleh banyak makhluk. Sesekali aku melihat ada rombongan yang turun gunung dan menyapa mereka. Jumlahnya ada 3 orang. Namun saat aku sapa mereka tidak menjawab sama sekali. Bahkan tersenyum pun tidak. Hanya menundukkan kepala. Mungkin lagi capek atau mungkin juga mereka tergesa-gesa. Beberapa saat setelahnya, kami melewati pos ketiga dan di situ aku melihat beberapa pendaki lain sedang beristirahat. Jumlahnya 4 orang. Tidak jelas mukanya, mereka hanya menundukkan kepala dan tidak menjawab salam dari rombongan kami. Tanpa berpikir panjang, kami melanjutkan pendakian. Jam 11 malam, kami sudah sampai di sebuah danau bernama Danau Ciharus. Iya, danau tersebut adalah tempat di mana para pendaki Gunung Rakutak berkemah. Karena untuk sampai ke puncak perlu beberapa waktu lagi. Sementara kami sudah capek sekali dan memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat danau tersebut. Malam itu hanya terdengar makhluk malam bersuara saling bersahutan satu sama lain. Aku tidak menemukan rombongan pendaki lainnya di sekitar danau. Mungkin hanya ada kami berlima. Tapi beberapa kilometer dari tenda kami,
Aku melihat cahaya terang, juga terdengar suara orang mengobrol menggunakan bahasa Sunda. Mungkin ada pendaki lain juga di sekitar danau. Sekitar 1 jam tenda kami sudah jadi, plus barang-barang sudah dibereskan. Aku masih penasaran dengan cahaya yang aku lihat tadi pas mendirikan tenda. Saat aku lihat pun itu masih ada. Dan aku masih mendengar suara orang mengobrol, kiranya yang lain tidak dapat mendengar apa yang aku dengar. Dengan memberanikan diri dan hanya berbekal 1 senter, aku memutuskan untuk mendatangi sumber cahaya tersebut. Aku hanya ingin memastikan bahwa mereka adalah rombongan pendaki lainnya. Sementara yang lain tengah beristirahat di dalam tenda, aku pergi menuju kumpulan orang-orang yang sedang ngobrol tersebut cukup jauh, sekitar 1 sampai dengan 2 kilo rasanya. Semakin mendekati sumber cahaya, semakin terlihat jelas ternyata malam itu ada pasar malam. Aku menyebutnya pasar malam karena iya, waktunya di malam hari dan menjual makanan yang selayaknya ada di pasar malam, seperti jagung bakar, kacang rebus, dan ada juga yang menjual nasi beserta lauk pauknya. Malam itu ketika aku menemukan pasar malam, rasanya ingin mengolok-olok teman-temanku yang tengah beristirahat di dalam tenda. Siapa bilang di atas gunung tidak ada yang jualan? Buktinya, aku menemukan pasar malam. Aku mengitari pasar malam tersebut, melihat-lihat apa saja yang mereka jual. Sesekali menyapa pengunjung yang datang, namun mereka tidak menjawab sapaanku. Mungkin aku terlihat asing bagi mereka. Tapi setelah aku perhatikan pengunjung dan penjual, pakaian mereka terlihat berbeda. Ya, berbeda. Mereka mengenakan pakaian mungkin tahun penjajahan Belanda yang pernah aku lihat di televisi. Perempuan mengenakan kemben, rambutnya diikat dan ada juga yang terumbai. Sementara yang pria mengenakan ikat kepala, celana pendek, dan bajunya itu seperti baju yang dikenakan oleh Wiro Sableng. Saat itu aku berpikir, ini mungkin memang adat yang berlaku di desa. Tidak sama sekali mempedulikan hal itu, aku lanjut melihat-lihat makanan yang dijual dan memutuskan untuk membeli jagung bakar serta 1 porsi bakso. Kapan lagi di atas gunung dapat menikmati jagung bakar dan bakso. Cocok juga dengan suasananya yang dingin. Setelah merasa kenyang dan sedikit mengantuk, aku membayar makanan yang tadi aku makan dan bergegas kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, Husna menyeletuk. "Galih, habis dari mana kamu?" "Aku tadi muter-muter ke danau dan melihat ada pasar malam di situ. Terus aku ke sana dan makan bakso tambah jagung bakar. Nyesel kan kamu tadi nggak mau aku ajak?" Husna hanya tersenyum dan tidak membalas percakapanku. Sementara yang lain hening tidak berkomentar apapun. Sebelum aku tidur, aku coba mengecek ke arah pasar malam. Dan saat aku cek, gelap. Aku tidak melihat lampu yang bersinar dan obrolan orang-orang. Mungkin saja sudah selesai acaranya. Keesokan harinya ketika bangun, aku melihat sudah ada 2 tenda yang jaraknya beberapa meter dari tenda kami. Akhirnya ada orang lain juga, merasa tidak takut. Kami bercengkrama dengan pendaki yang lain, mereka sampai di danau menjelang subuh. Dan ternyata kita sama-sama satu kampus. Malam kedua, kami menyalakan api unggun di samping danau sambil menikmati kopi dan mie instan. Aku kepikiran untuk datang ke pasar malam lagi dan menceritakan niatanku tersebut kepada teman-teman. Namun mereka tidak menjawab sama sekali. Jam 9 malam, aku pamit untuk mengunjungi pasar malam. Langkah demi langkah aku lalui, tapi malam itu aku tidak melihat ada lampu atau suara orang mengobrol. Sempat ragu, namun aku tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku sudah sampai di tempat pasar malam, tapi sepi sekali. Aku melihat tidak ada siapa-siapa di sana, lalu mencoba memperhatikan keadaan sekitar. Kok beda visualisasinya dengan kemarin malam?
lalu memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun saat beberapa langkah balik badan, aku menginjak sesuatu, seperti batu atau tembok. Dan saat senter aku arahkan ke bawah, di situ ada 3 kuburan tua di sekelilingku. Malam itu aku benar-benar panik. Bagaimana bisa ada kuburan tua di sini? Lalu semalam itu apa? Semalam aku sama sekali tidak melihat kuburan-kuburan ini. Saat itu juga aku lari meninggalkan tempat itu sebisa mungkin menjauh, sempat jatuh beberapa kali karena gelap dan aku tidak tahu menginjak apa. Aku tiba di tenda dengan keadaan capek, ngos-ngosan, dan teman-teman ikutan panik juga. Aku tidak memberitahukan apa yang aku alami. Selang beberapa menit tenda sebelah meminta tolong karena ada satu temannya, cewek, yang hipotermia. Kami langsung mendatangi tenda tersebut dan membantu sebisa mungkin. Cewek itu kemudian bangun dengan mata melotot ke arah kami, kantung matanya hitam, dan bola mata berwarna merah. Dia menatap seolah sedang marah kepada kami. "Kalian siapa? Aku raja di gunung ini. Anak ini sedang tidak suci. Enyah, kalian dari sini." Pertama kalinya seumur hidup aku melihat orang kesurupan secara langsung. Dan sialnya saat itu di atas gunung. Kami bingung harus berbuat apa dan bagaimana. Di antara kami tidak ada yang bisa mengusir atau mengobati orang yang kesurupan. "Pergi kalian dari sini. Pergi." Aku pasrah malam itu. Tidak tahu harus berbuat apa hanya selain berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi itu sudah menjadi bagian dari garis kehidupan yang harus dilalui. Aku hanya menyesali sebelum pendakian tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tua. Dan konyol jika aku harus mati di tempat dengan cara seperti ini. Aku teringat akan nasihat nenek. Jika dalam kondisi atau situasi yang kurang menguntungkan atau diganggu makhluk halus dan sejenisnya, agar membaca ayat kursi 4 kali dan ditiupkan ke 4 penjuru angin. Aku meminta kepada teman-teman untuk sama-sama membaca ayat kursi dan meniupkannya ke 4 penjuru angin. Dan semua berharap akan ada yang menolong kita saat itu. Walaupun kita tidak tahu apakah akan ada dan mungkin yang menolong kita di sini. Tuhan berkehendak lain. Aku melihat sosok kakek tua mengenakan pakaian serba putih, celananya selutut, kepalanya ditutupi oleh topi sorban. Kakek itu datang secara tiba-tiba dan memperkenalkan dirinya sebagai Raden Wira Arya Natadiningrat. Aku tidak tahu kakek itu siapa. Dia tersenyum ke arah kami seolah memberikan isyarat bahwa keadaan baik-baik saja. Melihat kakek bersorban putih tersebut, cewek yang tengah kesurupan Raja Gunung Rakutak tersebut terlihat ketakutan. Sebenarnya, kakek itu siapa dan dari mana? Aku menganggapnya sebagai penolong yang dikirimkan oleh Tuhan. Mau dia dari golongan bangsa jin atau manusia, aku tidak peduli. Yang penting kami dapat terselamatkan. Kakek dan Raja Jin itu mengadu kekuatan. Ini terlihat seperti adegan di televisi. Awalnya aku tidak mempercayainya. Tapi malam itu aku melihatnya sendiri. Ternyata ilmu tenaga dalam itu memang ada. Tidak terlihat, tapi dapat dirasakan. Setelah keadaan normal kembali, kami bergegas membereskan barang-barang. Dan jam 5 paginya kami memutuskan untuk turun gunung. Tidak banyak percakapan yang kami lontarkan di perjalanan pulang. Kami hanya ingin cepat sampai di bawah dan kembali ke kosan masing-masing. Beberapa jam kemudian, kami sudah sampai di bawah. Terasa begitu tenang dan tidak khawatir. Untuk membuka obrolan, kami mulai bercerita mengenai kejadian aneh yang kami alami saat pendakian dan sewaktu di atas gunung. Saat pendakian, Husna yang berada di barisan depan selalu melihat sosok wanita berambut panjang, memakai baju putih panjang dan melayang mengikuti perjalanan kita. Begitupun dengan Adu.
Saat pendakian banyak sekali yang berpapasan tapi bukan manusia. Dan yang paling konyol adalah ketika kami mulai mendaki lalu berpapasan dengan beberapa rombongan pendaki, mereka itu semuanya bukan manusia. Selain itu, pendaki yang kami lihat sedang beristirahat di pos 3 pun mereka bukan manusia. Penjaga gunung menceritakan bahwa mereka dulunya memang manusia, pendaki biasa berasal dari Bandung, namun mereka semua terkena hipotermia dan meninggal di tempat. Jadi, yang berpapasan dengan rombongan kami itu adalah mereka yang dulu ketika hidup melewati jalur tersebut. Kemudian, pasar malam yang aku temui di sekitar danau juga menjadi topik hangat pembicaraan. Aku baru menyadari bahwa itu semuanya sebenarnya tidak real, alias tipu daya makhluk sekitar. Di atas gunung yang memang menjadi rumah bagi makhluk-makhluk tidak kasat mata. Maka dari itu ketika kita di atas, kita harus bersikap sopan, menjaga tutur kata, dan jika perempuan yang ingin menanjak harus dipastikan sedang tidak dalam keadaan haid. Itu dilarang. Kalau dilanggar akan terjadi seperti rekan tenda kita, kerasukan oleh bangsa jin. Alhamdulillahnya kita masih bisa diselamatkan. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Lalu tidak boleh jika saat pendakian dan saat di atas gunung membicarakan hal-hal aneh atau hal-hal mistis. Apapun yang kita lihat, rasakan, lebih baik diam saja, tidak usah diceritakan saat itu.